Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Salamah dari SMPN 1 Banyuates kelas 9A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang seni grafis, di mana kata grafis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Secara umum, pengertian seni grafis adalah karya seni dua dimensi atau disebut dengan dwimatra yang menghasilkan produk-produk modern dalam berbagai media menggunakan teknik cetak maupun printing. Contoh seni grafis diantaranya poster, logo, banner, piagam, ID card, brosur, cover buku, dan masih banyak lagi. Penasaran dengan contoh seni grafis? Yuk tonton sampai habis video ini. Teknik cetak dalam. Silahkan dicari di Google teknik cetak dalam atau intaglio kata lainnya. INTAGLIO. Intaglio. Di video ini, saya akan menjelaskan isi brosur yang saya buat menggunakan aplikasi Canva, di mana brosur ini merupakan contoh seni grafis. Brosur yang saya buat ini bertemakan tentang pencemaran lingkungan. Baik disadari maupun tidak, aktivitas yang dilakukan oleh manusia dapat mencemari lingkungan. Jika dibiarkan, hal ini akan mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Jenis pencemaran yang ada di brosur ini ada 3 macam: pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Pencegahannya yaitu kurangi penggunaan kendaraan bermotor, berhenti merokok atau kurangi merokok, 3. Hindari kebiasaan membakar sampah, dan 4. Hemat listrik. Baik, yang kedua yaitu pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah ini terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, dan cairan dari timbunan sampah. Pencegahannya yaitu kurangi barang kemasan, berhenti membuang sampah di tanah, dan berkebun organik. Yang ketiga yaitu pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti inseksida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Pencegahannya yaitu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, 3. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, 4. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, dan yang kelima yaitu menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Mari menyelamatkan bumi dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, serta tidak menggunakan plastik dan kertas secara berlebihan.
Dari banyaknya masalah yang saya katakan tadi, yang paling mengganggu lingkungan kita yaitu sampah plastik, di mana sampah plastik ini merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan. Karena selain jumlahnya cenderung semakin banyak, kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai. Upaya untuk mengurangi sampah plastik ini yaitu dengan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Yang kedua, reduce. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. 3. Recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Nah, itu merupakan isi brosur yang saya buat. Ingat, kebersihan menjadi awal dari penilaian baik buruknya seseorang. Kepribadian yang baik akan menjaga kebersihan dirinya, lingkungannya, dan sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.